Sidang perdana pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Barsyah yang terjaring OTT KPK pada November 2024 lalu digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu, berlokasi di Jalan S. Parman, Kelurahan Padang Jati, Senin siang. Rohidin Barsyah bersama dua terdakwa lainnya, yakni mantan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan juga mantan ajudan Gubernur Bengkulu Efriansyah, tiba menggunakan 2 unit mobil secara terpisah dengan pengawalan ketat polisi. Dalam pembacaan dakwaan oleh JPU KPK RI, Rohidin didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon 2 hingga eselon 4 di lingkungan Pemprov Bengkulu yang dikumpulkan melalui Isnan Fajri dan Efriansyah dengan total 7 miliar rupiah. Terdakwa Rohidin disebut mengancam akan mencopot pejabat yang tidak mengikuti perintahnya dan pengumpulan sejumlah uang untuk keperluan pilkada. Selain pemerasan, Rohidin juga didakwa menerima gratifikasi total 30 miliar rupiah dari sejumlah pengusaha di Bengkulu berbentuk pecahan rupiah, dolar Singapura hingga dolar Amerika Serikat. Uang hasil pemerasan dan juga gratifikasi yang diterima Rohidin Barsyah murni untuk keperluan Pilkada 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK RI, Ade Azhari, mengatakan dalam dakwaan primer ketiga terdakwa yakni Rohidin Barsyah dan Isnan Fajri serta Efriansyah didakwa pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer. Sedangkan dalam dakwaan subsider, ketiga terdakwa didakwakan dengan pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dari terdakwa ini, Isnan Fajri, seperti kita dengar dalam dakwaan tadi, bahwa Isnan Fajri turut membantu bersama-sama dengan Efriansyah dalam hal melakukan pemerasan terhadap beberapa eselon 2 terhadap tidak pidana pemerasannya ya, yang pasal 12 ini. Kemudian untuk yang pasal 12B besar gratifikasi, beberapa uang-uang yang diterima oleh terdakwa ini melalui Efriansyah dan Isnan Fajri. Terima Rohidin Barsyah itu sebesar 7.247.000.000 rupiah, 354 juta ribu rupiah. Untuk penerimaan gratifikasi itu sebesar 30.300 juta rupiah, dan ada uang Singapura dolar sebesar 309.581 dolar Singapura, kemudian ada dolar Amerika yaitu sebesar 42.715 dolar. Pasca sidang perdana, penasihat hukum Rohidin Barsyah tidak melakukan eksepsi dan akan mengumpulkan sejumlah pembuktian dalam fakta persidangan mendatang yang menyebut kliennya melakukan pemerasan. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi akan dilanjutkan pada Rabu 30 April mendatang. Itu akan dicopot. Saya pikir para eselon 2 ini kan ada yang doktor ya kan, ada yang S2. Orang-orang yang cerdas. Kenapa begitu? Logikanya, ketika memang Pak Rohidin ini tidak gubernur lagi, apakah Pak Rohidin ini bisa mencopot eselon 2? Kan tidak. Ini yang akan kita urai di fakta persidangan nanti, bagaimana yang didakwakan adalah unsurnya pemerasan, keterpaksaan, ancaman akan dicopot. Tapi logikanya, ketika Pak Rohidin ini tidak lagi sebagai gubernur, apakah masih bisa Pak Rohidin untuk membantu atau memberikan uang? Pada saat itu Pak Rohidin lagi masa cuti loh, gitu. Jadi di sini Rohidin memang benar Rohidin memanggil kepala dinas, meminta bantuan. Namanya meminta bantuan itu bisa diakui dan bisa ditolak ya. Jadi tidak ada keterpaksaan dalam hal kepala dinas membantu Rohidin. Jika ingin membantu Pak Rohidin, monggo dan sebagainya. Karena tidak seluruh kepala dinas yang ada di Provinsi Bengkulu yang di bawah naungan. Rendra Aditya Gunawan, RBTV, melaporkan.